Saudara, tim khusus bentukan Kapolri terus menyelidiki penyebab kematian Brigadir Yosua Senin kemarin. Tim SUS kembali melakukan pendalaman uji balistik langsung di TKP penembakan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Tim forensik yang terlibat dalam pendalaman materi uji balistik ini terdiri atas penyidik Bareskrim Polri, Puslapfor, Kedokteran Forensik hingga Inavis atau Indonesia Automatic Fingerprint System. Sejumlah data terus didalami untuk membuka tabir kematian Brigadir Yosua, mulai dari pemeriksaan senjata yang digunakan, yakni pistol jenis Glock 17 dan juga pistol jenis HS-9. Selain itu, tim forensik juga menguji data dari selongsong peluru dan juga menganalisa arah, sudut, dan jarak tembakan. Lalu bagaimana data-data dan temuan baru ini bisa mengungkap penyebab kematian Brigadir Yosua? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Mabes Polri telah mendalami hasil uji balistik dalam baku tembak yang menewaskan Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Polri menyebut tim khusus mendalami jarak, sudut, hingga sebaran tembakan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Pendalaman yang dilakukan di TKP pada hari ini, yaitu untuk mengetahui yang pertama adalah sudut tembakan. Yang kedua, jarak tembakan. Kemudian yang ketiga adalah sebaran pengenaan. Ya, ini didalami terus. Tak hanya Mabes Polri, Komnas HAM juga akan mendalami keterangan dari tim soal hasil uji balistik dengan memeriksa tim forensik Polri. Pemeriksaan akan dilakukan pada Rabu besok. Semua orang yang memang dalam konstruksi peristiwa yang terjadi dalam konteks meninggalnya Brigadir Yosua, itu kami minta keterangan. Hari Rabu kami meminta untuk Puslapfor yang menangani soal balistik datang ke Komnas HAM memberikan keterangan. Terkait dengan bukti CCTV, Komnas HAM telah menyatakan adanya rekaman yang menunjukkan Brigadir Yosua masih hidup setelah kembali dari Magelang. Dari rekaman itu, tampak istri Verdi Sambo masuk ke dalam rumah pribadinya di Jalan Saguling bersama dengan Baradae dan Brigadir Yosua. Saat itu, Irjen Verdi Sambo lebih awal tiba. Dalam rekaman lain disebutkan bahwa istri Verdi Sambo tampak keluar rumah pribadi menuju rumah dinas di Komplek Polri. Di rumah dinas itulah terjadi saling tembak yang menewaskan Brigadir Yosua. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan tetap melakukan asesmen terhadap istri Irjen Verdi Sambo. Sebelumnya, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyatakan akan mendalami soal trauma apa yang dialami istri Irjen Verdi Sambo. Kemarin pengacaranya sudah datang, bahkan psikolog yang sudah menangani, psikolog yang sudah menangani selama ini juga ikut datang. Tapi kami ya tetap menyatakan bahwa LPSK tetap harus melakukan asesmen psikologi sendiri pada yang bersangkutan. Rencana kapan Pak itu akan dilakukan pemanggilan ulang Pak? Ya kita mencoba berkomunikasi lebih lanjut lah, kita belum tahu. Pada Senin kemarin, penasihat hukum istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati datang ke LPSK. Pengacara Putri Chandrawati menyatakan kliennya masih dalam pendampingan psikolog karena mengalami trauma berat. Di tengah penantian pengungkapan kasus Yosua, hasil otopsi ulang dan uji balistik baku tembak yang menewaskan Brigadir Yosua menjadi dua komponen penting dalam pengusutan kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Dr. Anton Kastilani, Dekan FKIK Ukrida Jakarta, sekaligus mantan Kepala Kedokteran Kesehatan Mabes Polri, dalam program ROSI menyebutkan bahwa hasil otopsi harus disesuaikan dengan hasil olah tempat kejadian perkara untuk menentukan penyebab kematian. Dari analisa tim forensik juga akan bisa menyimpulkan peluru mana yang akhirnya menyebabkan kematian dari luka tembak yang masuk dan juga keluar. Tembak-menembak, tentunya kita harus bisa melakukan mixing yang bagus antara olah TKP dengan hasil otopsi. Di mana pada pemeriksaan otopsi kita bisa lihat adanya luka tembak masuk, luka tembak keluar, di mana di situ kita bisa menunjukkan dari mana arah peluru datang, kemudian dari klim lecetnya juga kita bisa melihat sudut datang peluru. Demikian juga dari jarak. Ya.
sehingga bisa ditentukan ini ditembak dari jarak dekat, sedang ataupun jauh. Oke. Yang menembak dari atas, yang ditembak dari bawah, itu biasanya luka tembak seperti apa yang ditemukan dalam perjalanan karir dokter? Ya, jadi kalau posisinya berdiri tentunya, maka kita akan melihat bahwa luka tembak masuk ini akan lebih tinggi dari luka tembak keluar. Ataupun luka tembak masuk yang tanpa lubang keluarnya, ini akan menunjukkan bahwa proyektil itu akan ditemukan pada tempat ataupun posisi yang lebih rendah dari luka tembak masuk. Karena posisi yang nembak lebih tinggi, maka tidak mungkin, begitu kira-kira ya dokter ya, akan ditemukan peluru masuk ke dalam tubuhnya dalam posisi sejajar. Seharusnya. Seharusnya Kecuali kemungkinan yang bersangkutan sudah dalam keadaan terjatuh misalnya. Saudara, bagaimana hasil uji balistik dalam kasus penembakan memiliki arti penting khususnya untuk mengungkap penyebab kematian? Kita akan bahas bersama Syafrian, ahli balistik Polri. Selamat malam Pak Syafrian, Anda lama bekerja atau berdinas di laboratorium forensik Polri untuk uji balistik. Tentu Anda berpengalaman betul soal ini. Saya ingin tanya informasi terbaru. Saya tahu bahwa Anda tidak mau masuk ke dalam detil kasus ya, tapi saya ingin tanya, tentu secara umum saja bahwa ada temuan yang terbaru terkait dengan tembakan dari belakang kepala menembus ke hidung. Ketika dilakukan uji balistik, maka hal tersebut akan diketahui bahwa dari forensik misalnya diketahui sejajar tembakannya. Tapi bahwa di TKP tentu harus ada bukti yang lain. Misalnya ketika sudah tertelungkup lalu kemudian ditembak, maka misalnya lantainya, ubinnya, maka akan terkelupas dan lain sebagainya. Seperti apa? Terima kasih. Jadi dalam rangka pemeriksaan kasus penembakan yang menggunakan senjata api, Ya. beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah yang paling penting yaitu pengolahan tempat kejadian perkara. Di mana pada saat kita melakukan pekerjaan di tempat kejadian perkara, ada beberapa hal yang menjadi intens forensik. Yang pertama adalah untuk mendapatkan gambaran bagaimana kejadian itu terjadi. Maksudnya, forensik akan menilai di mana posisi yang diduga penembak, kemudian di mana posisi korban, kemudian pada lokasi itu dicek apakah ada perkenaan anak peluru. Dan harus dibuktikan juga itu benar-benar bekas gesekan anak peluru di tempat kejadian. Kemudian yang kedua di tempat kejadian itu yang harus dilakukan adalah melakukan pencarian dan pengumpulan barang bukti. Nah, dalam hal ini ada dua hal, yaitu ada bukti makro dan ada bukti mikro. Kalau bukti makro, yaitu yang dicari adalah anak peluru. Kemudian selongsong peluru. Kemudian kalau ada memungkinkan senjata apinya di tempat kejadian. Nah, kemudian yang mikro adalah yang disebut dengan gunshot residu. Gunshot residu itu adalah sisa-sisa reaksi kimia pada propelan yang tertinggal. Misalnya magnesia dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya yang masuk makro adalah kemungkinan ada ditemukan tetesan darah. Setelah itu kalau pengujian di tempat kejadian ini tadi yang pemeriksa harus bisa menganalisis bagaimana perkenaan anak peluru pada objek yang ada di TKP, termasuk pada korban. Baik jaraknya maupun sudut tembaknya. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan di laboratorium. Nah, pemeriksaan di laboratorium ini dilakukan
untuk menguji barang bukti yang ditemukan di TKP itu apakah jenis senjatanya apa, kalibernya bagaimana, kemudian kalau ada senjatanya, dicocokkan dengan senjatanya. Senjata itu identik atau tidak. Di laboratorium prosesnya sebelum dilakukan uji banding di peralatan yang disebut dengan comparison microscope, senjata yang dijadikan senjata barang bukti itu dilakukan penembakan. Ada alat namanya di laboratorium itu shooting box. Oke. Di situ dilakukan penembakan 3 kali, minimum 3 kali. Nanti hasil penembakan itu didapatkan anak peluru, disebut dengan anak peluru pembanding. Kemudian selongsong peluru disebut dengan selongsong pembanding. Baik. Nanti akan dibandingkan dengan peluru, anak peluru atau selongsong peluru yang ditemukan di TKP. Nanti saya akan bicara soal TKP, tapi sebelum saya bicara soal TKP, saya ingin tanya dulu, Anda tentu tahu berbagai jenis senjata, karena Anda melakukan ahli uji balistik ya, Anda merupakan ahli uji balistik. Ada 2 senjata yang digunakan di sini, satu HS9 dan yang kedua Glock. Anda tuh paham kedua karakter jenis senjata api ini, pistol ini. Glock dengan HS9 itu kemampuan dan harganya tentu lebih mahal Glock, betul demikian? Saya kira begitu. Ya. Jadi Glock ini memang kualitasnya lebih tinggi, harganya lebih tinggi, presisinya lebih tinggi, jumlah amunisinya juga lebih banyak, sehingga lebih mahal pasti. Tapi saya akan melihat itu dari karakternya saja, karakteristik dari senjatanya. Iya, silakan. Dengan HR itu karakteristik. Pak Safrian, putus-putus, bisa diulangi? Silakan Pak Safrian. Halo? Iya, silakan. Jadi kalau dibandingkan 2 senjata ini memiliki karakteristik yang berbeda. Oke. Glock misalnya, dia kualitasnya lebih tinggi, dia punya presisi yang lebih tinggi, dia punya amunisi yang lebih banyak, dan dia lebih mahal harganya. Betul ya? Kalau dilihat spesifikasi senjata, dia akan menggunakan magazen. Glock itu lebih banyak pelurunya, HR itu diduga itu lebih sedikit dari HS9, betul. Ya. Oke, jadi di sini aja sudah kejanggalan. Pangkatnya lebih tinggi, menggunakan pistol yang lebih murah begitu ya, ketimbang Tamtama di golongan awal Bayangkara 2. Tentu ini kita tidak bicara soal, tapi ini merupakan sebuah hal yang memang menjadi pertanyaan besar. Karena Tamtama di tingkat paling awal menggunakan senjata yang qualified atau senjata yang punya kualitas tinggi. Gitu. Tentu ini menjadi hal yang menjadi pertanyaan. Tapi saya ingin tanya begini, ini kan kemarin dilakukan uji balistik untuk pertama kali setelah sekian pekan. Dan TKP pasti sudah acak-acakan. Karena sudah dilakukan olah TKP sebelumnya, belum lagi ketika kemudian setelah kejadian tertutup sehingga apa yang terjadi juga nggak ada yang tahu. Bisakah kemudian itu dilakukan secara presisi, secara detail uji balistik yang baru dilakukan beberapa pekan setelah kejadian, setelah TKP teracak-acak misalnya? Memang kalau untuk persyaratan pemeriksaan TKP itu TKP tidak boleh rusak. Ya. Artinya kalau sudah dipasang polisain tidak diperkenankan petugas yang bukan wewenangnya ada di situ. Sehingga kemungkinan nanti kalau tim forensik masuk akan terjadi membingungkan gitu. Apalagi misalnya barang bukti sudah berpindah lokasinya. Baik. Tapi kalau seandainya, ini kan ya faktanya demikian, beberapa pekan baru kemudian dilakukan uji balistik. Apakah bisa didapatkan hasil yang detail, yang presisi, yang tepat? Tapi di sini tuh ada kerjasama nih, tim forensik dan penyidik. Penyidik bisa melakukan pengambilan barang bukti yang dilengkapi dengan berita acara. Nanti kalau barang bukti diambil oleh penyidik, nanti tim forensik itu menerima, serah terima barang bukti dari penyidik ke forensik. Baik. Terakhir Pak Safrian, apa yang bisa Anda sampaikan dari output atau hasil nanti
setelah uji balistik? Berupa apa sih? Sehingga masyarakat secara mudah, secara sederhana bisa tahu, oh ini hasil uji balistiknya. Yang paling pasti adalah yang pertama, dibuktikan bahwa anak peluru yang ditemukan di TKP atau kalau misalnya ada ya di dalam tubuh korban, itu identik atau tidak dengan senjata yang diduga sebagai senjata bukti. Baik. Kemudian berkaitan dengan pemeriksaan gansor residu, tadi mendukung tim kedokteran forensik, juga dapat ditentukan kalau dilakukan pemeriksaan pada tangan korban maupun tangan pelaku. Itu bisa diketahui dia benar-benar menembak atau tidak dari hasil pemeriksaan gansor residu. Oke. Baik, jadi jenis senjatanya keluar dari mana anak peluru ini? Lalu betul dilakukan tembakan berapa kali dari senjata ini? Ketahuan. Termasuk sudut-sudutnya juga ketahuan. Apakah dari atas ataukah sejajar, itu akan ketahuan. Jadi analisa pertama sebenarnya ditentukan dulu anak peluru maupun selongsong peluru bukti itu ditembakkan dari jenis senjata apa. Baik. Nah, baru setelah itu dilakukan uji banding tadi yang telah saya jelaskan. Ya. Itu untuk mengetahui keidentikannya. Betul. Identik dengan senjata mana atau tidak. Yang ketiga sudut misalnya, ada bekas misalnya tembakan di dinding, itu akan ketahuan sudutnya dari mana, apakah sejajar, dari atas, dari bawah, dan seterusnya. Kalau untuk menentukan sudut tembakan, dari hasil pemeriksaan TKP bisa ditentukan. Oke, baik. Dari uji balistik nanti akan memperkuat hal itu? Iya. Baik, terima kasih Pak Safrian, ahli uji balistik yang lama berdinas, puluhan tahun berdinas di Laboratorium Forensik Polri. Terima kasih Pak Safrian, selamat malam, sehat selalu.